Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Salli ala Muhammad al-Mustafa Sadiqil Musaddaq bisanadihi an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai' demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan amal yang sekelumit, yang sekecil sekalipun amal yang kita lakukan ini, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat kepada kita, semoga daya ampuni dosa-dosa kita, semoga tercapai segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang mudah, dan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harishna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita seperti biasa melanjutkan kajian kita dan sampai kita kepada akhir pembahasan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Jadi malam ini merupakan penutupan daripada majlis ya Maulana Malik Ibrahim dan juga penutupan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yaitu kalau musannif radhiyallahu ta'ala anhu ila anggala wa amma gisarul amali, yaitu pembahasan tentang gisarul amal, yaitu pendek angan-angan. Wa kathratu dzikril mautil wal istidadu lahu, dan memperbanyak ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Fa naf'u dzalika azimun, itu manfaatnya sangat besar. Orang yang pendek angan-angan, banyak ingat mati, mempersiapkan untuk kematian, itu manfaatnya sangat besar. Wa fadluhu katsir, dan fadilahnya sangat banyak. Fa inna man gasura amaluhu, karena barang siapa orang yang pendek angan-angannya, wa katsura lil mauti dzikruhu, dan banyak ingat mati. Orang yang pendek angan-angan dan banyak ingat mati. Siapa orang yang pendek angan-angannya? Orang yang banyak ingat mati. Walaupun panjang, banyak rencananya, angan-angannya, tapi kalau selalu ingat mati dalam syariat itu namanya pendek angan-angan. Jadi ada istilah dalam bahasa dan di dalam syariat Islam. Kalau dalam bahasa, pendek angan-angan, gak punya rencana, gak punya angan-angan. Tapi kalau dalam syariat, orang yang namanya pendek angan-angannya selalu ingat mati, walaupun panjang angan-angannya, banyak rencananya, tapi selalu ingat mati, itu namanya orang yang pendek angan-angan. Orang yang walaupun tidak punya angan-angan, gak punya rencana, ya, tapi lupa mati, itu namanya orang panjang angan-angan dalam syariat Islam, ya. Orang yang pendek angan-angannya, banyak ingat mati, itu jadda fi salihil amali, akan berusaha selalu di dalam amalan yang soleh, akan selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah. Orang yang banyak ingat mati, pendek angan-angannya, sebagaimana sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala amaluhu sa'a amaluhu, ya, barang siapa orang panjang angan-angannya, lupa mati, amalannya pasti buruk. Berarti orang yang pendek angan-angannya selalu ingat mati, amalannya pasti baik, ya. Jadi berusaha di dalam amalan-amalan yang baik. Orang yang banyak ingat mati, wa taraka taswifa wal kasala, dan orang yang pendek angan-angan, banyak ingat mati, akan meninggalkan menunda-nunda amalan, akan meninggalkan bermalas-malasan di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahada fid dunya wa raghiba fil uqba, dan orang yang banyak ingat mati akan hilang cintanya kepada dunia, zuhud di dunia, hilang cintanya kepada dunia. Apa maknanya hilang cintanya kepada dunia? Kosong hatinya dari dunia, walaupun banyak dunianya. Terkadang orang banyak hartanya, banyak dunianya, tapi hatinya kosong daripada dunia. Ya, terkadang orang gak punya dunia, tapi hatinya dipenuhi dengan dunia, walaupun tangannya tidak ada hartanya. Itu namanya orang cinta dunia. Jadi orang yang zuhud di dunia itu kosong hatinya dari cinta dunia, ya.
Jadi jangan kita kira para wali-wali, orang-orang soleh, ya kok banyak hartanya, kosong mereka hatinya dari dunia, ya. Dan akan cinta kepada akhirat, wa badara bitaubati wa ruju'i ilallahi ta'ala, dan akan bersegera. Orang yang selalu ingat mati akan segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taba'ada amma yusghiluhu an ta'atillahi ta'ala, dan akan menjauhi apapun yang mengganggunya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu ingat mati akan menjauhi semua yang mengganggu ketaatan ibadahnya kepada Allah, membuatnya sibuk, ya, sehingga meninggalkan ibadah itu ditinggalkan, ya. Segala sesuatu yang membuatnya meninggalkan ibadah itu ditinggalkan, dijauhi. Wa an suluki sabili mardatihi, dan akan menjauhi segala sesuatu yang mengganggunya dari menempuh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa man tala amaluhu, barang siapa orang yang panjang angan-angannya, ya, wa galla lil mauti dzikruhu, dan sedikit mengingat kematian, kana ala dziddi min dzalika, maka sebaliknya akan bermalas-malasan, ya, akan menunda-nunda amalan, menunda-nunda taubat, akan sibuk dengan dunia sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qad dzakarna fi awaili hadha tasnif qubailal kalami 'alal ilmi tarafan salihan fi fadli qisaril amal. Dan telah kami sebutkan di awal kitab ini, yaitu sebelum pembahasan tentang masalah ilmu, yaitu sisi yang baik di dalam fadilah pendek angan-angan, wastish'ari gurbil ajali wa ma yata'allaqu bidzalika fa aghnana dzalika an italatil kalam fihi hahuna. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullukum yuhibbu an yadkhulal jannah. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apakah kalian ingin masuk ke dalam surga? Ya, ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ingin masuk ke dalam surga? Galu, para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, tentu saja kami semuanya ingin masuk ke dalam surga. Gala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ingin masuk ke dalam surga, bagaimana caranya? Gasiru fil amali, pendekkanlah angan-angan. Maknanya banyaklah ingat mati, karena orang banyak ingat mati amalannya pasti baik. Orang yang amalannya baik masuk ke dalam surga. Kuncinya adalah dengan banyak ingat mati. Gasiru fil amali, pendekkanlah angan-anganmu. Wa thabbitu ajalakum baina absarikum, dan tetapkan ajal kalian di antara pandangan kalian. Maknanya selalu ingat mati. Melihat segala sesuatu kita ingat mati. Melihat bangunan yang besar, yang megah, yang mewah, melihat segala sesuatu harta dunia, kita ingat mati. Ya, ini semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya ini akan hilang, akan sirna. Ya, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, mau tidak mau pasti akan kita tinggalkan, ya. Sebelum kiamat datang, kita sudah datang kiamat duluan, ya. Orang mati itu kiamatnya sudah datang. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam faqad qamat qiyamatuhu. Orang kalau sudah meninggal, kiamatnya sudah datang. Enggak usah nunggu kiamat yang kubro yang nanti di akhir zaman, ya. Ya, kiamat yang lebih dekat dengan kita itu adalah kematian, ya. Orang datang kematiannya berarti kiamatnya sudah datang, ya. Jadi selalu tetapkan ajalmu di antara pandangan kalian. Melihat segala sesuatu, jangan tertipu dengan dunia, ingat mati, ya. Ingat akhirat. Wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang malu kepada Allah, malu untuk berbuat maksiat kepada
Allah, malu untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu namanya orang yang malu kepada Allah. Orang yang malu kepada Allah, Allah pun akan malu kepadanya. Jika Allah sudah malu kepada seorang hamba, tidak akan disiksa hamba itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malu itu bukan malu untuk ibadah, bukan malu untuk mengamalkan sunnah, ya, bukan malu untuk ngaji. Itu namanya bukan malu, penakut namanya. Tapi yang namanya malu, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Malu di dalam syariat, malu untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara untuk masuk ke dalam surga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, dan juga salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Ya, berlindung kepada Allah dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat, ya. Jadi kalau dunia digunakan untuk ibadah, itu yang tidak mencegah kebaikan akhirat. Tapi kalau dunia yang membuatnya lupa dengan ibadah, meninggalkan perintahnya Allah, itu dunia yang mencegahnya kebaikan akhirat. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehidupan yang mencegah kebaikan kematian, yang mencegah kematian yang baik, yaitu husnul khotimah. Berlindung kepada Allah dari kehidupan, ya, yang sekiranya membuatnya mencegahnya dari meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maknanya hidupnya selalu agar digunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amali, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari angan-angan yang mencegah amalan yang baik. Ini adalah doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada'i ghairuhum. Pernah Siti Aisyah bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang syahid selain orang syahid? Adakah selain orang syahid tapi dikumpulkan bersama orang-orang syahid nanti di hari kiamat, ya? Padahal meninggalnya biasa saja di atas tempat tidur dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan biasa, akan tetapi dikumpulkannya bersama orang-orang yang syahid, yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada? Faqala na'am, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada. Man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marrah, orang yang ingat mati dalam sehari semalam 20 kali. 20 kali dalam sehari semalam ingat mati, itu akan dikumpulkan bersama orang syahid walaupun meninggalnya tidak dalam keadaan syahid. Sehari ingat mati 20 kali, ini amalannya pasti baik, ya. Ini enggak akan maksiat kepada Allah, ya, karena sehari ingat matinya 20 kali, ya, sehingga akan dikumpulkan bersama orang syahid. Wa qala alaihi salatu wassalam, aktsiru min dzikril mauti, dan juga sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak ingat mati, fa innahu yumahisud dzunub, karena banyak ingat mati akan membersihkan dosa-dosa. Ya, wa yuzahid fid dunya, dan akan menjadikan zuhud di dunia, menghilangkan cintanya kepada dunia. Walamma su'ila, ini sangat penting karena dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari semua kesalahan, semua kemaksiatan, semua keburukan, semua kejahatan, sumbernya adalah cinta dunia, ya. Sehingga banyak ingat mati akan membuatnya zuhud di dunia, menghilangkan cintanya kepada dunia. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam an ma'na syarhi al-madhkuri fi qaulihi ta'ala,
Dan pernah ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa makna asyarhu, yaitu kelapangan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Pernah ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilapangkan ini maksudnya apa? Ya. Qala alaihi salatu wasalam, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nura idza dakhala qalba insyaraha lahu sadru wan fasaha. Sesungguhnya cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan menjadi luas. Cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati. Fahal lidzalika min alamah, ya, ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tanda-tandanya tidak? Apa tanda-tandanya orang yang hatinya sudah masuk cahaya, ya, sehingga lapang dadanya? Gala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tanda-tandanya. Apa itu? At-tajafi an daril ghurur, menjauhi tempat yang tertipu, yaitu menjauhi dunia. Maknanya menghilangkan cintanya kepada dunia, ya, bukan berarti nggak boleh cari dunia, bukan, cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi orang yang hilang hatinya dari cinta dunia, dunianya digunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan gara-gara dunia meninggalkan ibadah kepada Allah, ya. Jadi kalau sudah masuk cahaya ke dalam hati, tandanya apa? Menjauhi dunia, ya. Maknanya meninggalkan kenikmatan dunia, dunianya digunakan untuk ibadah kepada Allah, sekedarnya saja, seperlunya digunakan, sisanya untuk ibadah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabah ila daril khulud, dan kembali kepada tempat yang abadi, yaitu akhirat, mencari kebahagiaan akhirat, ya. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Itu tanda orang yang hatinya sudah masuk cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil bidayah, ya, berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa tafakkar fi qasri umrika wa in ishta mathalan mi'ata sanah bil idhafah ila magamika fid daril akhirati wa hiya abadul abad, ya, berkata Al-Imam Al-Ghazali, dan pikirkan pendeknya umurmu walaupun kamu hidup 100 tahun lebih, ya, jika dibandingkan dengan kedudukanmu nanti di hari akhirat, yaitu selama-lamanya. Akhirat itu selama-lamanya, nggak ada matinya. Dibandingkan dengan hidupnya di dunia, walaupun umurnya 100 tahun lebih, sangat jauh sekali bandingannya, ya kan? Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqata wa dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha bi 20 sanah, dan pikirkan kamu ini memikul derita, ya, dan memikul kehinaan di dalam mencari dunia selama sebulan atau setahun atau 10 tahun, dengan harapan agar bisa merasakan ketenangan, kesenangan selama 20 tahun misalnya pada akhir umurnya, ya. Orang berusaha mati-matian cari dunia, menahan derita agar di masa tuanya dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan enak, ya, sehingga rela untuk menahan derita, menahan kehinaan di dalam mencari dunia agar masa depannya senang, ya. Fa kaifa la tatahammal dzalika ayyaman galair raja al istirahata abadal abad, ya. Lalu bagaimana kamu tidak mau menahan derita pada umurmu di dunia yang sedikit, yang sebentar, dengan harapan itu mendapatkan kesenangan selama-lamanya nanti di hari akhirat,
Kita rela menahan derita mencari dunia agar masa depan kita senang. Masa untuk akhirat kita tidak mau bersabar menahan derita untuk mendapatkan kesenangan di hari akhirat. Karena masa depan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Ya, masa tua kita belum tentu kita hidup sampai tua. Ya. Jadi orang sekarang bilang banyak ya, agar untuk masa depannya senang ya, masa depannya agar tidak susah, masa depannya tenang ya. Masa depan yang sebenarnya itu adalah akhirat ya. Wagadir gurbal maut, dan selalu ukur ya dekatnya kematian ya, selalu ya yakini dekatnya kematian, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agrabu ghaibin yuntadhar ya, perkara yang paling dekat ditunggu itu adalah kematian. Paling dekat maknanya apa? Kalau sudah datang enggak mundur sedikit pun, enggak maju sedikit pun ya. Kalau sudah datang itu pasti udah akan meninggal ya. Wa qul fi nafsika inni atahammalu al-masyaqqatal yawm fa la'alla amut al-lailah, dan selalu katakan kepada dirimu, aku menahan derita ya untuk ibadah kepada Allah pada hari ini, karena bisa jadi aku meninggal pada malam ini ya. Wa asbir al-laila fala'alli amut ghadan, dan aku sabar di dalam beribadah di malam ini, tahajud dan lain sebagainya, bisa jadi aku meninggal pada besok hari. Selalu ingat mati seperti ini ya, walaupun pahit rasanya, nggak enak rasanya, tapi manfaatnya sangat besar seperti obat ya. Fa innal mauta la yahjum fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin wa sinnin makhsusatin wa la budda min hujumihi, karena kematian itu tidak menyerang di waktu yang khusus, tidak menyerang pada keadaan yang khusus dan umur yang khusus. Siapapun bisa meninggal, nggak harus tua meninggal itu, nggak harus sakit meninggal itu. Apalagi sekarang banyak orang meninggal dadakan ya, lagi orang olahraga badannya sehat kuat ya meninggal ya. Wala buddha, dan kematian itu pasti akan datang, giliran kita pasti akan datang ya. Fal istidadu lahu aula minal istidad di dunia, maka mempersiapkan akhirat, kematian itu seharusnya lebih utama daripada mempersiapkan untuk dunia ya. Wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha illa muddatan yasira, sedangkan kamu tahu bahwa kamu tidak akan ditinggal di dunia kecuali hanya waktu yang sedikit saja, sebentar. Nggak kerasa udah umur 40, nggak kerasa udah 50, nggak kerasa udah 60 ya, nggak kerasa udah meninggal ya. Nggak kerasa semua. La'allahu lam yabqa min ajalika illa nafsun wahidun aw yaumun wahid, dan bisa jadi tidak tersisa lagi dari ajalmu kecuali hanya satu nafas lagi, kecuali hanya satu hari lagi, kecuali hanya 1 jam lagi, kita nggak tahu ya. Fakarrir hadza ala qalbika kulla yaumin, pikirkan selalu seperti ini, ulang ya, seperti ini setiap hari ya. Wa kallif nafsaka sabra ala taatillahi yauman, dan paksakan nafsumu untuk sabar, untuk taat kepada Allah hari demi hari. Membutuhkan kesabaran, ibadah itu harus sabar ya. Makanya orang yang sabar itu yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paksakan nafsu itu harus dipaksa ya. Kalau dituruti hawa nafsu, jangan tertipu dengan nafsu, puaskan dulu nanti baru ibadah. Nafsu semakin diturutin semakin kuat, semakin berat untuk ibadah kepada Allah ya. Paksakan hari demi hari sampai meninggal dunia. Fa innaka law qaddartal baga 50 sanah wa alzamtaha sabra ala taatillahi ta'ala nafarat wasta'sat alaika. Misalnya kamu ukur kamu akan hidup 50 tahun lagi misalnya di dunia ya, dan kamu paksakan sabar kepada nafsu untuk taat kepada Allah, nafsu akan selalu kabur melawanmu, enggak pernah akan mengikutimu. Karena nafsu itu maunya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan taat kepadamu. Nafsu itu nggak akan tunduk kepadamu ya. Makanya nafsu harus selalu dilawan. Fa in fa'alta dzalika farihta indal mauti farahan la akhiralahu. Kalau kamu lakukan ini
selalu paksakan hawa nafsu, sabar untuk ibadah kepada Allah, kamu akan merasa bahagia ketika kematian datang. Kamu akan merasa senang ketika datang kematian, kesenangan yang tidak ada akhirnya selama-lamanya. Wa in sawafta wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhira lahu. Kalau kamu menunda amalan, ya, bermalas-malasan di dalam beramal, ketika datang kematian di waktu yang tidak kamu sangka, maka kamu akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya selama-lamanya, ya. Penyesalan di dunia cuma sementara, nggak dapat harta, nggak dapat uang, cuma sementara saja. Tapi penyesalan, ya, di dalam meninggalkan ibadah selama-lamanya. Ya, kesenangan di dunia sebanyak apapun sementara akan lewat, akan hilang. Tapi kesenangan di dalam ibadah selama-lamanya, nggak ada akhirnya. Wa inda sabahi yahmadul qaumu asura. Di waktu pagi seseorang akan merasa puas dengan perjalanannya, usahanya di waktu malam. Asura, Isra, perjalanan di waktu malam, sampai di waktu pagi merasa bahagia karena sampai tujuan. Ini istilah orang yang ibadah, sabar di dalam melawan hawa nafsu, memikul derita, menahan derita. Itu seperti orang yang melakukan perjalanan di waktu malam. Dahulu melakukan perjalanan di padang pasir, berjalan, banyak angin, debu. Tapi ketika sampai tujuan, ya, di waktu pagi dalam keadaan bahagia, ya. Ini ibaratnya orang yang selalu sabar di dalam ibadah kepada Allah. Wa inda sabahi wa indal mauti ya'tikal khabarul yakin. Dan ketika datang kematian akan datang kepadamu kabar yang yakin. Maknanya kamu akan melihat, ya, perkara yang sesungguhnya, ya, yang akan ditanya oleh Allah, yaitu amalan kita, ya, bukan dunia, bukan jabatan, bukan gaji dan lain sebagainya, ya. Ketika datang kematian akan datang kepadamu al-khabarul yakin, ya, kabar yang yakin, yang benar, yang nyata, yaitu sorga dan neraka. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan kamu akan benar-benar mengetahui kabarnya dalam waktu yang dekat, ya. Ini adalah wasiatnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam hidup kita, agar kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan yang abadi, yang selama-lamanya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tingkatkan iman kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, dan semoga kita mendapatkan kemenangan dari Allah dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.